Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya dan hidayahnya kita masih dipertemukan pada hari ini dalam pembelajaran matematika. Masih tetap kita gunakan dengan sistem daring karena masih suasana COVID-19. Salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada pembahasan bilangan berpangkat, yaitu pangkat 0. Jadi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Kita kembali ke yang pertama dulu, adalah bagaimana kalau yang berpangkat 0. Sebagaimana pelajaran yang lalu, pada pembagian bilangan berpangkat kita dapatkan bahwa A pangkat N per A pangkat N. Jadi pada pembagian bilangan berpangkat pelajaran yang sebelumnya, A pangkat N per A pangkat N, maka pangkatnya itu diperkurangkan karena bilangan pokoknya sama, yaitu A M dikurang N. Sekarang bagaimana untuk mendapatkan suatu bilangan yang berpangkat 0? Ya, kita ambilkan suatu contoh untuk memahami bagaimana bilangan yang berpangkat 0 itu. Misalkan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dalam perkalian bilangan berpangkat itu adalah 2 kali 2 kali 2 per 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 2 dikali 2 ya, itu sama dengan 8. 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. Sehingga didapatkan 8 per 8 itu sama dengan 1. Contoh lain, 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2 ya, sama dengan yang di atas. Perkalian bilangan berpangkat, 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Kemudian ini 5 kali 5 itu sama dengan 25 per 25. Sama, itu sama dengan 1. Ya. Sehingga kita dapatkan bahwa 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 1. Yang di bawah juga kita dapatkan 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2 itu sama dengan 1. Sesuai dengan rumus, A pangkat M per A pangkat N, berarti ini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 ini sama saja. Ini sama saja ya, 2 3 pangkat 3 dikurang 3 ya, sesuai dengan rumusnya ini. A pangkat M
itu sama dengan pada pembagian bilangan berpangkat A pangkat M dibagi A pangkat N, maka bilangan pokoknya, karena bilangan pokoknya sama, itu sama dengan A pangkatnya diperkurangkan, yaitu M dikurang N. Nah, dari hasil ini, dari contoh ini, maka kita dapatkan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu sama saja kalau ditulis seperti ini, sesuai dengan konsep ini. Maka didapat di sini 2, 3 dikurang 3. 3 dikurang 3, ya, ini itu sama dengan 2 pangkat 0. 2, 3 dikurang 3 itu sama dengan 0. Ya. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Berarti 2 pangkat 0 itu artinya ya, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini berarti ya, kesimpulannya 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Itu dari mana didapat? Yang ini 2 per 3 kurang 3 itu sama dengan 2 pangkat 0. Berarti 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sama dengan ini. Ini ya, 3. Ini didapat ya, itu sama dengan 5 2 dikurang 2. 2 dikurang 2 itu hasilnya sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 0. Itu berarti kesimpulannya ya, sama ya, 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Akhirnya kita mengambil suatu kesimpulan bahwa apabila suatu bilangan berpangkat 0, apabila suatu bilangan berpangkat 0, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan syarat untuk A tidak boleh sama dengan 0. Untuk A tidak boleh sama dengan 0. Jadi A di sini tidak boleh sama dengan 0. Kapan A sama dengan 0? Berarti A pangkat 0 itu tak terbilang ya. Tidak diketahui, tak terbilang. Nah, inilah kesimpulan bahwa A pangkat 0 itu ya sama dengan 1. Oke. Saya ulangi. Ya. Jadi untuk pangkat 0, nah, sesuai dengan pembelajaran yang lalu pada pembagian bilangan berpangkat sudah dipelajari bahwa A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu penyelesaiannya adalah A pangkat N dikurang N. Ini pada pembagian bilangan berpangkat. Contoh 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, itu sama dengan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Dalam pembagian bilangan ya, apabila pembilang sama dengan penyebut, 8 per 8 itu sama dengan 1. Berarti 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 1.
Contoh lain, 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 dikali 5. Itu sama dengan 25. 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 dikali 5. Sama dengan 25. Pembilang dan penyebut sama, 25 per 25 sama dengan 1. Dari dua contoh ini kita dapatkan suatu kesimpulan. Sama ya, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 juga hasilnya sama dengan 1. 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2 juga hasilnya sama dengan 1. Dari hasil ini dihubungkan dengan pada pembagian bilangan berpangkat ya, dihubungkan. Jadi dari hasil ini dihubungkan dengan rumus pembagian bilangan berpangkat, maka didapatlah bahwa 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 ya, A pangkat M per A pangkat N, pangkatnya diperkurangkan, yaitu M dikurang N. Berarti di sini 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 M dikurang N. Berarti di sini 3 dikurang 3 dapat. Akhirnya didapat 3 dikurang 3 itu sama dengan 0. Berarti 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0 itu berarti sama dengan 1. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, didapat kesimpulan bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian dari contoh yang kedua, 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 1. Sama, berdasarkan dari konsep pembagian bilangan berpangkat. Saya ulangi lagi, konsep pembagian bilangan berpangkat bahwa A pangkat M dikurang A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, sehingga didapat sini 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2 itu artinya 5 2 kurang 2 kurang 2, sehingga didapat 2 dikurang 2 itu sama dengan 0. Jadi 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Dari kedua contoh ini kita menarik suatu kesimpulan bahwa apabila ya, ini suatu bilangan berpangkat 0 ya, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 5 pangkat 0 sama dengan 1, dan contoh-contoh yang lainnya, maka didapatlah suatu kesimpulan bahwa apabila suatu bilangan berpangkat 0 maka hasilnya itu sama dengan 1. Dengan syarat untuk A tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak boleh 0 berpangkat 0, itu tak terbilang. Oke, saya kira jelas dari penjelasan ini. Dari kesimpulannya adalah suatu bilangan apabila berpangkat 0 hasilnya itu sama dengan 1. Kalau bilangan pokoknya negatif, bagaimana kalau bilangan pokoknya negatif? Misalnya min 3 pangkat 2 per min 3 pangkat 2. Saya kira sama. Ini sama dengan min 3 per 2 kurang 2. Berarti ini min 3 pangkat 0. Jadi bilangan negatif juga apabila dipangkatkan dengan 0 hasilnya itu sama dengan 1. Jadi walaupun hanya di sini negatif ya, bilangan pokoknya negatif, maka hasilnya juga sama dengan 1. Oke, kita melangkah ke pelajaran selanjutnya, yaitu pangkat negatif.
berpangkat negatif. Bagaimana kalau suatu bilangan itu berpangkat negatif? Contoh 1/2 ya. Sebagaimana pelajaran yang lalu ya, bahwa pelajaran yang lalu didapatkan bahwa 2/0 itu sama dengan 1. Pelajarannya bahwa setiap bilangan yang berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Maka 1/2 × 1. Jadi yang lalu pada bilangan berpangkat 0 sama dengan 1, berarti 1 di sini, 1 di sini sama saja kalau saya tulis seperti ini. 2/0. Jadi pelajaran yang lalu sebelah tadi yang kita pelajari bahwa setiap bilangan yang berpangkat 0 sama dengan 1. Berarti 1 di sini boleh saya ganti 2/0 per 2/1 per 2/1. Sesuai dengan konsepnya tadi pelajaran yang lalu, A/m per A/n itu sama dengan AM kurang N. Konsep yang lalu, A/m per A/n itu sama dengan AM kurang N. Nah, ini. Berarti ini sama saja kalau 2/0 dikurang 1. 0 dikurang 1 itu sama dengan 2/-1. 2/-1. Berarti 1/2 ya, 1/2 itu sama dengan 2/-1. Berarti ini kesimpulannya adalah 1/2 itu sama dengan 2/-1. Contoh lain, 1/4. Ini sama dengan ya, kembali 1 itu adalah 2/0. Ini 2/0. 4 itu bisa saja ditulis ya pada rubah kebilangan berpangkat 2/2. Jadi bilangan berapa kalau dipangkat 2 kan sama dengan 4. 2/2. Berarti ini hasilnya sama dengan bilangan pokoknya sama 2 berarti ini 2 0 dikurang 2. 0 dikurang 2 ya, itu sama dengan apa? 2/-2. Ya. Berarti di sini bisa dituliskan 1/4 ya. Itu 1/4 ini sama dengan 1/2/2. Itu sama saja kalau ya, 2/-2. Contoh lain, berapa? 1/8 itu sama dengan panggil lalu 1 itu sama dengan 2/0. 8 itu boleh sama dengan berapa? 2/3. 2/3. Berarti ini sama dengan 2/0 dikurang 3. 0 dikurang 3 berarti 2/3. Sehingga dapat kesimpulan bahwa 1/8
itu sama saja kalau 1/2 pangkat 3 atau sama dengan 2 pangkat min 3. Sehingga dari sini ya, kita dapatkan suatu kesimpulan A pangkat N. Kita dapatkan satu kesimpulan bahwa apabila suatu bilangan berpangkat M, A pangkat pangkat negatif ya, negatif N, maka hasilnya itu sama dengan 1/A pangkat N. 1/A pangkat N. Inilah hasilnya. Jadi apabila suatu bilangan berpangkat negatif, maka hasilnya itu sama dengan A pangkat N. Nah, seperti ini. 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1/2 pangkat 1. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 2 ini 2 pangkat 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3 ya. Oke, kesimpulannya ini ya, ini kesimpulannya ya sudah ada. Ini kesimpulannya 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada suatu bilangan apabila berpangkat negatif A pangkat negatif N, maka hasilnya itu adalah 1/A pangkat N. Saya kira jelas dari penjelasan ini. Nah, inilah yang sempat kita pelajari pada kesempatan ini ya. Pada pertemuan kita kali ini, dari kesimpulan tentunya kita mendapatkan suatu kesimpulan ya, bahwa apabila suatu bilangan berpangkat 0, jadi A berpangkat 0 ya, itu sama dengan 1. Kemudian apabila suatu bilangan A berpangkat negatif, misalnya N, maka hasilnya itu adalah 1/A pangkat N ya. Ini adalah rumus bilangan berpangkat 0 ya. Ini pangkat 0 ya, ini rumusnya. Kalau ini berpangkat ya, negatif ya, jadi suatu bilangan apabila berpangkat 0, A pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Apabila berpangkat negatif, maka penjelasannya itu adalah 1/A pangkat N. Sebagai tugas pada pembelajaran kita kali ini ya, latihan yang akan kalian kerjakan adalah hitung hasil operasi hasil operasinya. Nomor 1, 4 pangkat apa ya, 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Nomor 2,
nomor 2 berapa? 7 pangkat 4 per 7 pangkat 4 ya. Berapa hasilnya? Nah, kemudian soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, 4 pangkat min 2 itu sama dengan berapa? Nomor 4 adalah berapa? 5 pangkat min 2 ya. Saya kira demikian. Jadi dari pembahasan kita pada hari ini latihan yang kalian kerjakan. Hitunglah hasil operasi dari 6 pangkat 3 dikurang 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Jadi tunjukkan cara kerjanya bagaimana. Nah, ini juga nomor 2, 7 pangkat 4 per 7 pangkat 4 hasilnya sama dengan berapa. Nah, kemudian 4 pangkat min 2 sama dengan berapa, 5 pangkat min 2 itu sama dengan berapa. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.